Yesus kami berdoa. Amin. Iya, tadi kata Novi merdeka, katanya ya. Merdeka. Merdeka. Iya, merdeka. Berapa tahun? 78 tahun. 78 tahun kita sudah merdeka. Siapa yang hidup waktu proklamasi? Nunung Karo ya. Dulu Nunung Karo dengar merdeka itu, kamu dengar umur berapa? 10 tahun. Dengar proklamasinya, entah dari radio atau dari mana. Merdeka kita sekalian, begitu? Iya. Bolang satu, bolang nama Jawa, bolang cici ya. Tapi kamu dengar ada apa udah? Merdeka di umur 4 tahun. Oh, berarti kamu belum ngerti ya? Belum ngerti. Iya, bolang belum ngerti. Waktu itu, ya, saya bisa bayangkan itu kalau proklamasi apa bunyinya ya? Saya lupa. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kekuasaan dan ya saya lupa. Inilah yang sudah merdeka tadi. Kalau nggak diasah terus, kalau nggak dibaca, dihafal, lalu kemudian kembali itu terus dilakukan, lupa memang. Ya, tadi saya berpikir begini. Kalau sudah 78 tahun merdeka, apa sih yang bisa kita lakukan hari ini sebagai orang merdeka? Tanggal 1 Agustus saya mendapat WA. Kamu tidak disuruh lagi untuk bertempur. Kamu tidak lagi disuruh untuk meninggalkan keluargamu. Tapi yang hari ini kamu disuruh untuk mengibarkan bendera. Itu yang dikatakan tanggal 1 Agustus yang lalu. Sampai tanggal 17 siapa yang baru mengibarkan bendera? Tanggal 1 sudah ya? Iya, yang belum mengibarkan sampai hari ini siapa? Iya, masih ada. Sudah tanggal berapa ini? Tidak ada mengibarkan bendera. Ini sudah tanggal berapa? Tanggal 20 Agustus. Iya. Saya di pelosok-pelosok pun, dulu saya pikir pelosok-pelosok ini pun mereka pasti dulu mendengarkan kemerdekaan itu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Dan seterusnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mungkin mereka begitu pengen kali mendengar merdeka, tapi merdeka, merdeka. Tiap kali jumpa dimanapun pasti mereka akan mengucapkan itu. Saking senangnya mereka merdeka. Nah, bukan soal proklamasinya, bukan soal, memang itu sangat penting. Proklamasi itu penting. Proklamasi itu penting. Tapi apakah itu yang paling penting? Bagaimana bangsa ini kemudian bagaimana bangsa ini kemudian nanti itu mereka mengisi kemerdekaan ini dengan baik? Bagaimana mereka berjuang mengisi kemerdekaan ini sebagai bangsa yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Itu harus memang setia. Nah, nilainya itu bagaimana kita hari ini mengisi kemerdekaan tadi. Ini saja sudah kita lihat ya. Kamu bukan disuruh lagi bertempur, kamu bukan disuruh lagi meninggalkan keluarga, tapi kamu disuruh untuk mengibarkan bendera. Itu tidak. Ya. Kalaulah para
patriot bangsa kita, pahlawan itu ya, yang sudah maju ke medan perang, melihat akan hal ini seperti apa generasinya itu. Bukankah mereka masih bisa mengeluarkan air mata melihat perjuangan bangsa hari ini, generasi hari ini dalam misi kemerdekaan ini? Iya, kita harus menghormati itu. Nah, sebagai inilah ciri kita, inilah memang mental kita hari ini. Sulit untuk menghormati perjuangan orang yang terdahulu. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan juga bisa terjadi seperti itu. Hari ini saya mau bagi kemerdekaan yang sejati. Secara bangsa kita merdeka. Secara global bangsa Indonesia kita merdeka. Artinya di sana kalau datang Belanda, Jepang, apalagi Inggris ya, datang mereka kemarin pun nggak bisa lagi mereka mengatur di negara kita ini. Kita yang mengatur. Tapi secara hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, tapi sebenarnya kita masih dijajah oleh mereka. Ya, artinya di sana bahwa Indonesia belum begitu bisa sebagai bangsa yang merdeka. Kalau kita pikir-pikir bahwa bangsa ini kan sebenarnya negara kita negara yang makmur, negara yang subur, negara yang paling banyak penduduknya. Saya memang nggak ada di dia. Agak susah mengeluarkannya karena mungkin ada perlu ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 30. Kita akan lihat. Saya buat judulnya di sana, temanya adalah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan itu diambil dari kata merdeka, yang artinya adalah apa merdeka artinya? Bebas. Kebebasan. Dari mana kita bebas? Dari penjajahan kan? Atau dari mana? Sejati itu sesungguhnya, sebenarnya yang tidak ada kesalahan di sana. Bebas itu, bebas yang dimaksudkan di sana bebas sebebas-bebasnya. Bebas yang sebenarnya dari mana? Mari kita lihat firman Tuhan. Ayat 30 Yohanes pasal 6, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa itu semuanya? Tentu ayat yang di atasnya yang menjelaskan di sana bahwa Yesus itu adalah bukan dari dunia ini, tapi dia adalah Allah sendiri yang datang dari surga. Dia dari atas, dari surga. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya ini Tuhan Yesus itu banyak yang sedang mengajar, menceritakan tentang siapakah dirinya, lalu dia bagaimana dia itu di tengah-tengah orang yang berzina itu, bagaimana dia mengasihi orang berzina itu, dia tidak menghukumnya. Orang-orang lain pada percaya kepadanya. Bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari surga. Berarti dialah Allah yang menciptakan, dialah Tuhan atas alam, atas langit dan bumi, atas seluruh isi dunia ini, termasuk atas manusia. Apa yang terjadi dengan banyak orang? Percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Percaya dalam hal apa? Dalam hal kehebatannya. Takjub. Mereka itu takjub. Mereka itu percaya kepadanya. Apa kata Tuhan Yesus? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ada respon, ada apa ya? Respon dari Tuhan Yesus, ada tanggapan daripadanya tentang orang yang percaya tadi. Maka katanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah
murid kata. Jadi kalau yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di situ, kalau kita lihat Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan di sana kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Nah, jadi kalau dikatakan di sana kebenaran yang memerdekakan itu bukan hanya sekadar mengaku percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Proklamasi itu penting, itu harus ada. Tapi bukan itu standar, bukan itu saja, cukup sampai di situ saja. Seandainya bangsa Indonesia tidak berjuang terus setelah dimerdekakan itu, mereka tidak bekerja, mereka tidak berkarya, maka tidak ada seperti ini pun. Maka setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tadi Mama Esther katakan, dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Iya. Sampai kapan? Apakah itu penting? Iya. Startnya itu kapan aku menerima Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan berbicara kepadaku lewat firman Tuhan dan aku menerimanya, itu sangat penting. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus itu berkata apa katanya? Jikalau kamu tetap dalam firman. Bagaimana dikatakan tetap dalam firman-Ku ini? Kamu benar-benar adalah muridku. Kalau murid itu, ini ada banyak bapak dan ibu guru di sini. Dan kita juga sebagian besar pernah menjadi murid. Kalau seorang murid itu, bukan daftar itu penting. Penting ya, mendaftar. Seandainya Mama Esther tadi nggak pernah mendaftar di SMA Negeri Kuala, dia nggak akan pernah menjadi siswa di sana. Berarti mendaftar itu penting, diterima menjadi siswa. Tapi kalau hanya didaftar saja, saya kira dulu Bapak Ade ya pernah daftar SMA Negeri Kuala ya, pernah diterima, dapat lulus? Enggak. Kenapa? Kadang pergi sekolah nyimpang, enggak setia, enggak terus menerus, tetap itu terus menerus, tidak tetap menjadi siswa di situ, tapi menyimpang, suka hatinya. Iya, mendaftar itu perlu sekali lagi saya katakan. Tapi kalau tidak terus menerus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, bagaimana dikatakan tetap dalam firman-Ku? Firman Tuhan menguasai hidup kita. Firman Tuhan menguasai pikiran kita. Firman Tuhan terus berbicara kepada kita, mendorong kita, berbicara kepada kita. Bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita kalau kita nggak pernah saat teduh? Datang ke gereja bawa Alkitab, pulang ke rumah, letakkan Alkitab, masukkan tas lagi, sampai minggu depan pun Alkitabnya ambil lagi. Makanya kalau ganti tas, ya tinggal Alkitabnya. Iya. Tetap di dalam firman-Ku itu terus menerus punya persekutuan dengan Tuhan. Saya dulu sebelum bertobat pun minimal 2 kali 1 minggu ke gereja ibadah. Hari Minggu juga persekutuan pemuda. Belum lagi persekutuan keluarga. Karena dulu sebelum saya menikah, sekarang pun belum menikah. Iya, kok lupa saya? Iya. Sebelum pun saya dulu dewasa, sebelum pun sekalipun saya tidak berkeluarga, saya ikut ibadah keluarga. Ini yang udah berkeluarga pun, kalau bikin ibadah keluarga,
Yang sudah berkeluarga berapa orang datang? Itu bukan bagianku. Nanti orang itu sudah suami istri. Kenapa orang itu sudah suami istri rupanya? Inilah yang belum merdeka. Ya, belum merdeka. Nanti dia sudah suami istri. Bagaimana jadi istri, bagaimana jadi suami? Aku gak ada suamiku ini. Mereka pun nanti kehilangan suaminya. Aku sangat takut kalau kehilangan istri. Nggak bisa mereka sama-sama. Semua menunggu waktunya. Nah, jadi tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Rupanya tidak cukup hanya sampai kepada percaya, tapi harus sampai kepada murid Tuhan sejati. Merdeka dari dosa itu penting. Tapi terus belajar dan terus belajar dan senantiasa belajar kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan kepada murid itu. Pertama percaya, tidak cukup hanya percaya, tapi mereka itu harus benar-benar menjadi murid. Murid itu siap untuk diajar, siap untuk belajar. Murid itu senantiasa itu disiplin. Berarti disiplin itu bagaimana? Ikut peraturan. Berarti di tengah-tengah gereja itu ada persekutuan. Kalau bapak, kalau ibu, pemuda, di mana posisi Anda? Di mana posisi istri kamu? Ibu, kamu ibu. Keluarga, kalau itu persekutuan keluarga. Remaja itu pergi ke remaja. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa ya ini bagaimana kalau usia 50 tahun? Apakah aku di kelompok pemuda? Namanya masih pemuda. Gak apa-apa. Ini saya juga pemuda kok. Saya pernah bilang saya ibu-ibu. Sekalipun kadang-kadang saya lupa. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, setia tetap dalam firman-Ku dan benar-benar adalah murid-Ku, murid Tuhan. Ya. Setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Janganlah menjauhkan persekutuan. Janganlah menjauhkan diri dari perkumpulan ibadahmu. Ya. Ini sebagai murid. Ini dulu tertibnya dulu lah kita lihat. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kadang gini, orang berkata seperti ini, aku gak perlu ikut persekutuan, gak pun aku PA ibu-ibu, gak pun aku PA keluarga, gak pun aku semuanya ikuti. Toh aku tahu kebenaran. Aku bisa menggali firman Tuhan sendiri di rumahku. Itu sombong namanya. Tidak mau bersekutu. Gereja itu persekutuan orang percaya. Itu sombong namanya. Boleh, tapi tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi mana tahu saudara yang memang sudah pintar, saudara mungkin sudah menggali Alkitab dengan baik. Bukankah saudara bisa berbagi dengan saudara-saudara yang lain yang mungkin saudara anggap mereka lebih lemah? Supaya kamu mengetahui kebenaran, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan satu-satunya kebenaran adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus itulah kebenaran, bagaimana kita tahu tentang kebenaran itu bisa memerdekakan kita? Kebenaran itu, Injil kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri yang kita bisa dapatkan dari Alkitab. Sumbernya dari sini. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, membuat kita bebas sebebas-bebasnya. Kemerdekaan yang sejati itu membuat kita bebas di sana adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau saya mendengar firman Tuhan, hai anak-anak, dengarkanlah nasihat ibu. Misalnya, dengarkanlah nasihat orang tua. Dan itu kalau itu terngiang dalam pikiran saya dan itu tertanam dalam hati saya, berarti kemanapun saya pergi, kalau saya akan mengingat ibu saya, pengajarannya itu adalah penting.
Saya ingat kali pengajaran ibu saya, gini katanya, kalau saya ngomong anak-anak akan bertobat katanya, merepek, jujur. Makanya dia nggak mau jujur, dia nggak mau suaranya besar. Lebih bagus suara cumi dan jangan cumi anaknya, nggak mau disuara besar. Karena kalau kalian berteriak nanti membangunkan anak kita, oh sialu, anak orang yang bangun, anak kita tetap tidur. Suaranya, kan ada ibu-ibu yang suaranya lebih keras daripada tindakannya. Ya. Saya bilang ibu saya seperti itu acaranya sebelum dia bertobat. Lalu satu lagi, dia mendidik kami untuk belajar untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, supaya nanti kau nggak malu di rumah orang, supaya nggak malu di rumah orang. Makanya mama pernah bilang, ih, tuh pagi bilang mana dia itu kata mama, gitu sama dia. Waktu menikah dia bilang mana dia itu pakai pikir, dia suku seperti itu. Ini bukan mama, bukan cepat aku bangun katanya. Jadi ini pengajaran tertanam di sana. Kalau kita mengerti firman Tuhan ini, kita mendengarkan ajaran mereka. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dosamu itu akan menimpa kamu. Tentu kita takut berbuat dosa. Kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi ini yang perlu kita pikirkan di sana, bahwa benar-benar adalah bertemu dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak ada yang bisa memerdekakan kita kalau kita hanya bisa dikatakan iman KKR. Tahu iman KKR? Waktu KKR itu kan iman nih, bukan dari air matanya natakan. Waktu KKR ketika ditantang dia menerima Tuhan Yesus, Yesus mati di kayu salib untuk engkau. Sekarang berdirilah dan ambillah keputusan. Kalau enggak pasti kamu ke neraka. Berdiri dia begitu, lalu kemudian nangis dia, bukan hanya sampai di sana. Sekalipun itu memang perlu, ya, bukan hanya sampai di sini. Tapi bagaimana selanjutnya ini saudara mengisi kemerdekaan itu? Bagaimana selanjutnya kita hidup tetap dalam firman-Nya? Kalau kita tetap dalam firman Tuhan, firman itu yang memerdekakan kita. Tubuh itu adalah baik roh Allah, tempat roh Allah tinggal. Baik Allah itu harus dijaga, maka jangan dirusak. Kita kadang-kadang nggak sadar, tapi kalau udah nanti jantungnya bengkak, maka harus berhenti merokok. Kata dokter apa? Baru berhenti. Kenapa firman Tuhan nggak masuk ke hati saudara? Mudi-mudi kita merokok, misalnya. Ya, nanti kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kenapa kita harus nunggu? Tubuhmu itu adalah baik Allah. Itu firman Tuhan katakan kan? Ketika kita bertemu dengan firman Tuhan ini, bukankah firman Tuhan berbicara kepada kita? Tubuhmu itu adalah baik Allah, tempat roh Allah tinggal. Maka tubuh kita ini juga kita harus jaga untuk tidak dirusak oleh hal-hal yang parah. Dan bukan hanya rokok, termasuk tetapi juga yang lain, merusak diri kita, merusak tubuh kita. Bahkan ada yang malas makan, merusak diri kita. Dan semalam ada ibu-ibu dia harus menyuapi anaknya makan. Udah SMP kata harus disuapi, kalau nggak masuk. Saya banyak pula berhentinya kan gitu ya, sama-sama berdosa jadi itu. Kalau masuk apapun, ini perlu dipertimbangkan ini. Jangan pikir tiba apa yang masuk cuma yang masuk semuanya pun banyak. Ya, semua masuk, apapun masuk, sehingga sakit perutnya. Gak sempat kita bencet dari situ kan. Kalau semua masuk, apapun dikasih orang, semua makan. Ini juga gak cocok. Tubuh itu baik. Maka perjuangan untuk orang yang mau makan aja dan tidak mau makan mirip itu. Sama yang perjuangan itu. Perjuangan orang yang mau gemuk dan mau kurus sama.
perjuangan. Tapi memang belajar kita untuk menghargai tubuh ini, tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi apa yang memerdekakan kita, apa yang membebaskan kita supaya kita bisa merdeka sejati sesungguhnya itu firman Tuhan. Allah sendiri memerdekakan kita. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, apakah kita ini bisa merdeka? Dosa, merdeka dari dosa. Perempuan yang berzina itu dikatakan oleh Tuhan apa? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perkataan Tuhan itu yang memerdekakan dia. Perkataan Tuhan itu yang membuat dia itu merdeka, semerdeka-merdekanya. Yang membuat saya merdeka itu kamu melarang dari mataku. Itu kata Tuhan. Kau berhenti dari mataku. Engkau ini milik kemuliaanku, kata Tuhan. Saya dulu lama di situ, merasa sedih, merasa malam, merasa tidak dihargai, merasa disudutkan selalu, merasa tidak layak dan sebagainya. Sudah menerima Tuhan Yesus, iya, merasa tidak dihargai. Tapi kemudian ketika firman Tuhan berbicara, membuat saya merdeka semerdeka-merdeka. Kau berharga di mataku, engkau ini kepunyaanku, milik kepunyaanku. Itu kata firman Tuhan. Sehingga saya merdeka dari situ, merasa ini yang paling mahal. Apakah dosa itu masih mengikat? Ada dosa yang mengikat. Tapi apakah yang bisa memerdekakan kita dari sana? Iya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ini jawaban mereka. Siapakah mereka ini? Mereka orang-orang Yahudi. Ya, pada masa itu juga mereka di bawah pemerintahan penjajahan Roma. Tapi mereka merasa mereka tidak dijajah. Mereka tidak nyadar bahwa mereka dijajah, sedang dijajah, bahwa mereka juga pernah dijajah oleh bangsa yang lain. Mereka berpikir bahwa mereka keturunan Abraham, bangsa pilihan. Mereka pikir mereka tidak menjadi budak, padahal mereka pernah diperbudak 400 tahun lalu. Seperti kita bangsa Indonesia diperbudak 350 tahun, diperbudak oleh penjajah. Dia datang ke negeri kita ini, dia memperbudak kita, di mana kita sendiri tempat kita. Kalau bangsa Israel dulu, mereka yang datang ke Mesir ya, oleh karena kelaparan. Mereka yang datang ke Mesir, lalu mereka dijajah di sana. Kalau kita, orang Belanda, kita sendiri tinggal di negeri kita, orang yang datang, orang yang dijajah, kita yang diperbudak. Iya. Jadi betapa mengerikan. Makanya benar-benar bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Maka benar-benar bahwa kalau kita ini dijajah oleh dosa, diperbudak oleh dosa, yang tidak bisa keluar dari manapun, diperbudak oleh uang, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh dunia ini. Sesungguhnya ada yang dari atas dari surga itu yang bisa membebaskan kita sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau menjadi murid Tuhan, mereka itu akan diperbudak oleh dosa. Manusia keturunan orang berdosa akan diperbudak oleh kuasa kegelapan itu. Kalau dulu nenek moyang kita penyembah berhala, hari ini bukan diperbudak oleh itu. Kalau kita nggak pernah dilepaskan dari sana. Kalau orang tua kita keturunan penyembah berhala, misalnya kalau dia itu keturunan dukun patah misalnya, hari ini pun selalu itu ada peluang bagi kita untuk seperti itu. Kalau kita nggak diperhatikan, apakah kita itu mau mengobati orang yang tergilir atau yang apa, ataukah orang lagi mau, atau kita sendiri yang akan kecelakaan atau yang lain sebagainya, itu rentan dengan itu. Kalau kita nggak jelimet untuk memperhatikan itu, kita akan diperbudak di sana.
tapi kita harus terlibat dalam itu. Maka firman Tuhan inilah yang bisa memerdekakan kita. Kita mengerti betapa dalamnya kita terikat dengan dosa itu, betapa dalamnya kita terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan itu, dan kita memahami bahwa Tuhan memerdekakan kita. Kalau sadar kita betapa terikatnya kita dengan itu, kalau sadar kita bisa keluar, ada satu yang bisa memerdekakan kita. Orang-orang Yahudi itu tidak menyadari akan hal itu. Kami ini keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara masih berbuat dosa? Masih berdosa? Masih? Sudah bebas dari dosa? Masih berdosa. Saya juga masih pernah berdosa. Itu artinya bahwa kita hamba dosa. Maka setiap kali itu kita sebagai hamba dosa merdeka dari dosa itu. Hanya anak itu yang bisa memerdekakan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak dapat tinggal dalam rumah, tapi akan tetap tinggal dalam rumah. Saya ulang ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu berbesar, Yesus sendiri. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu, Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, Yesus yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Dia yang bisa memerdekakan kita. Maka Tuhan Yesus berkata tadi, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Artinya di sana anak Tuhan itu harus melekat dengan Tuhan, harus tetap harus bergantung kepada Tuhan, harus melekat dengan Tuhan, supaya kita selalu dimerdekakan di sana, supaya setiap perkataan Tuhan itu membuat kita sadar dan kemudian termenang dari dosa itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang ada, yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah, yang membuat kita itu terjerumus, yang membuat kita itu berdosa di situ. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika firman Tuhan terus menguasai hidup kita, ketika kita tetap tinggal dalam firman-Nya, firman Tuhan itu akan berbicara menegur kita. Kalau memang Roh Kudus ada dalam diri saudara, Tuhan akan berbicara lewat dengan roh yang ada dalam diri kita itu. Jangan melakukan itu. Itu pasti ada terjadi. Maka tetap perlu firman Tuhan senantiasa. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Seperti seorang murid yang terus belajar. Saya tidak lagi pernah belajar tentang sejarah kemerdekaan, sejarah bangsa Indonesia merdeka. SD dulu saya sudah hafal proklamasi itu SD. Tapi hari ini saya sudah lupa. Kenapa? Karena tidak terus-menerus dipelajari. Tapi ketika kita kembali diingatkan itu, kita akan ingat kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya tidak cukup hanya sampai percaya saja, tapi dia harus dimuridkan sungguh-sungguh. Dimuridkan itu di mana? Lewat persekutuan, lewat persekutuan doa, lewat persekutuan keluarga, lewat persekutuan kaum ibu, lewat persekutuan yang diadakan di tengah-tengah gereja. Di sana saudara bisa dimuridkan. Bagaimana menjadi seorang murid Tuhan? Dan ketika saudara menjadi murid itu, saudara akan tahu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menjadi seorang ibu yang benar? Bagaimana menjadi seorang suami yang benar? Bagaimana menjadi seorang jemaat yang benar di tengah-tengah gereja Tuhan? Tanggung jawabnya itu apa? Kita mengerti. Sehingga kita memahami akan ini akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tapi jelas secara standar besarnya ada bahwa ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu akan bekerja. Roh Kudus itu akan terus bekerja
memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka bukan hanya dari penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang, tapi penjajahan dari dosa itu, budak dosa. Sesungguhnya saudara dan saya adalah budak dosa. Semuanya kita budak dosa, tapi hanya bisa dimerdekakan oleh Kristus kalau saudara percaya. Kalau saudara mau menjadi murid Tuhan, terus belajar. Menjadikan firman Tuhan itu terang dalam kehidupan kita, menjadikan dia menjadi pemimpin hidup kita. Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita, menguasai kehidupan kita. Kita jadi menjadi orang percaya itu harus nggak tanggung-tanggung. Menjadi orang percaya itu nggak tanggung-tanggung. Ulah tanggungi bahasa kamunya. Jangan setengah-setengah. Nggak lulus kamu nanti. Jangan Pak Ade. Nggak lulus katanya. Kalau setengah-setengah hati kita ini, kalau mencintai sesuatu setengah-setengah gimana? Kalau berdua udah setengah-setengah hati bersama pasangan. Iya, kalau setengah-setengah mencintai untuk gue. Iya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Oleh sebab itu ketika kita masih diikat oleh dosa, ketika masih terikat oleh kutuk dosa dan sebagainya itu, datanglah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan aku tidak bisa lepas dari dosa yang ini? Kenapa Tuhan aku tidak bisa lepas dari dosa perzinahan? Kenapa Tuhan aku tidak bisa lepas dari dosa marah? Kenapa Tuhan aku tidak bisa lepas dari situ? Hanya Yesus yang bisa melepaskan saudara. Ketika saudara percaya, saudara terus belajar dan datanglah kepadanya, mohon ampun, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memerdekakan saudara. Kenapa aku tak pernah lepas dari dosa? Uang terus. Berjuang gak salah, tapi jangan karena uang itu kita sudah diperbudak oleh uang sehingga kita tidak lagi bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Merdeka itu sangat penting. Menerima Tuhan itu sangat perlu. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus itu, bagaimana kita hidup benar di dalam Tuhan? Bagaimana kita hidup benar dalam Tuhan kalau kita tidak mendengar firman Tuhan? Ini yang perlu kita pikirkan dan renungkan dalam kehidupan. Sudahkah aku benar-benar merdeka? Merdeka dari dosa, merdeka dari tabiatku yang lama, merdeka dari kehidupanku yang hanya mengikuti keinginan dunia ini, merdeka dari keinginan-keinginan yang lain. Hanya satu yang bisa memerdekakan kita. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka itu bebas dari dosa itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Maka kita harus tetap bersatu dengan Dia, mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau mati untuk kami, menyerahkan nyawanya supaya setiap orang percaya kepadamu tidak binasa, supaya setiap orang yang menerima Engkau beroleh hidup yang kekal. Tuhan, ada banyak di antara kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengaku percaya kepadamu. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa percaya itu harus terus-menerus tinggal dalam firman-Mu. Itu yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami supaya kami tetap setia sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kami terus-menerus tinggal dalam firman-Mu, tetap tinggal dalam firman-Mu, supaya firman-Mu itulah kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami mengerti dari kebenaran firman Tuhan, kami harus merdeka, kami harus keluar dari budak dosa itu. Tuhan tolong kami. Kalau ada di antara kami ini masih diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh dosa keinginan hati kami, diperbudak oleh dosa penyembahan berhala, diperbudak oleh dosa perzinahan dan sebagainya, lepaskanlah kami dari sana ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Yesus Tuhan kami yang sanggup memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau.
Kami sungguh menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.